Oke. Apa enggak? Bola. Salam JBJ Talk. Semoga yang nonton ini pada sehat-sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena ya walaupun kita masih di dalam suasana pandemi ini. Karena kita adalah jagonya melanggar protokol kesehatan. Nah, jangan begitu. Ini sudah setahun sejak video terakhir di channel YouTube JBJ. Iya, betul. Dan 2 tahun sejak video, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, ya. Hampir 2 tahun sejak video pertama Di-upload ya. diupload. Dan video pertama itu kita berdua ya? Kita berdua sebagai pembuka, ya. Nah, kamu masih ingat gak itu pertanyaan pertamaku pas mengawali obrolan? Lupa sih, tapi aku lupa bridgingnya, perkenalannya gimana. Lupa. Mungkin nanti teman-teman bisa dinonton dulu. Aku di video pertama cuma tanya apa kabar. Wah, apa kan? Ya. Tapi saya nggak mau pakai pertanyaan ini. Oh, ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Oke. Dong. Kali ini mau nanya apa? Capek nggak sih? Aduh. Aduh. Ya, dibilang Gini-gini terus tuh ya karena video terakhir setahun yang lalu. iya. Dan sosial media JBJ juga baru aktif baru-baru ini aja. Setelah sebelumnya sebulan sekali upload cuma kalau ada acara. Iya. Acaranya aja belum tentu sebulan sekali. Iya. Kan gini-gini aja. Kan gini-gini aja. Capek rada, Bu. Oh, tak pikir mungkin capek ora. tak pikir capek secara. Tak pikir lebih tanya ke aku capek apa enggak Iya, ya. Kelihatan ya dari mukanya ya. Ya kalau ya bisa dibilang enggak capek sih, cuma lebih ke stagnan. Bukan capek, bosen, betul, bukan capeknya tapi lebih bosen karena stagnan, yaitu kalau tadi menanggapi jarang upload dan itu mungkin kalau menurutku gini ya, itu lebih ke prioritas kesibukan masing-masing aja sih gitu. Lagi pula kan kita mau upload juga belum ada konten yang untuk bisa diupload apa kan, Ya ini makanya kita makanya ini kalau bisa dirutini. Tiap hari atau seminggu sekali? Jangan. Nanti saya izinnya susah. Beno, saya ini soalnya gimana kesibukannya apa kok pakai izin susah ini? Ya kan sudah hampir 2 tahun ya. Status saya juga sudah berubah ya, dari yang tadinya single juga sudah married gitu ya. Sudah double. Dari tadinya single sekarang jadi humbucker. Oh iya, jadi humbucker. Jadi suaranya kan biasanya kalau humbucker kan lebih tebel lebih tebel tone-nya itu. Cakep. Terus itu juga mempengaruhi perizinan dan waktu luang. Iya, kalau dulu kan tinggal berangkat, kalau sekarang kan harus nulis proposal dulu, kepentingannya apa, berapa ini. Budget yang dibutuhkan, perizinan ya. Gitu lah. Aslinya nggak gitu loh, kalau nonton nggak gitu aslinya. Gak apa-apa, ini kan konten awal lah setelah hampir setahun kalau kita santai-santai dulu. Oh iya, kalau kamu kan bisa dipahami sudah humbucker tadi. Iya, jadi mungkin untuk meluangkan waktu kamu harus membagi waktu, meluangkan waktu untuk yang di rumah dan meluangkan waktu untuk kegiatan di komunitas. Nah, tapi kan kalau yang lain kan sebenarnya bisa aja tuh kan, bisa sebenarnya, sumber dayanya banyak yang di grup Telegram. Ada berapa? Ada berapa? Oh, ada 70. Ada 70. Kira-kira kemana? Ya. Kemana tuh? Wah, nggak tahu ya. Saya mau ngomong takut salah karena orang kan beda-beda ya, dan prioritas orang kan juga. Mungkin teman-teman yang lain juga punya prioritas yang lebih penting lainnya gitu. Iya, selain komunitas ini. Kalau menurutmu misalnya ini di komunitas ini tuh diatur, di manage dengan baik, kira-kira bisa nggak? Jalan dengan. Nah, ini juga mungkin kita kan kemarin udah sempat ngobrol ya, sempat lewat di Telegram lah
Ya apa yang Mas Bruri bilang, setidaknya dengan ada struktur organisasi. Sebelumnya kan kita udah sepakat nih, sebelumnya kan sudah sepakati kalau JBJ itu tanpa struktur, tanpa struktur, tanpa ketua lah, tanpa leader lah, tanpa ketua nih. Kalau organisasi lainnya kayak partai kan ada ketum, ada dewan pembina, dewan suro, dewan kan penghina dan lain-lain. Kalau JBC kan nggak ada ya. Iya. Mau tadinya tuh pengen cair. Iya, betul. Tapi kalau dirasa-rasa tuh tak lihat setelah kita sudah sepakat tidak ada struktur organisasi itu, tapi pada kenyataannya pengaplikasiannya kan terlalu cair, malah tidak ada yang jalan, meleot betul. Jadi yang makanya tadi ya Mas benar juga, kalau ada acara atau kalau ada konten apa yang kelihatannya cuma orang-orang itu aja gitu. Ya, tapi itu kayaknya berlaku di semua komunitas. Orang-orang betul. itu kue meneh betul. Ngasih bosen loh. Bosen sing nyambut gawe kuwi, sing males-malesan ya kuwi. Iya, sing ngatur ya kuwi. Kuwi tok lah. Tapi memungkinkan lah misalnya JBJ dibikin struktur. Ya enggak struktur sih, maksudnya ya agar lebih termanage dengan baik. Memungkinkan sebenarnya, cuma masalahnya kalau menurutku masalah terbesarnya adalah orang-orang tuh mau meluangkan waktu untuk memanage JBJ apa enggak. Gitu sih. Nah, yang mana itu perlu kita obrolin bareng-bareng. Nggak cuma cukup 4 atau 5 orang ngobrol terus nunjuk, itu nggak bisa. Memang harus melibatkan semua orang. Ini JBJ itu sebenarnya bentuk di awal dibentuknya untuk apa, lalu kedepannya tuh mau bagaimana gitu. Nah itu kan kayak gitu, kalau kita memang berbasis komunitas kan keanggotaannya banyak maksudnya banyak berkorbannya. Iya, banyak berkorbannya jelas, karena kita dari awal juga nggak ngincer profit kan ya mungkin rugi secara materi ada, tapi ada profit yang bisa didapatkan selain material. Contoh menambah link, menambah koneksi, mendapatkan teman ngobrol baru, mengembangkan potensi, misalnya mendapatkan downline. Misalnya potensinya menambah downline. Ya kan, siapa tahu teman-teman ini kan bikin band tapi anggotanya kurang, tapi kan bisa dapat di JBJ gitu. Atau teman-teman yang baru bikin band bingung nih mau mempromosikan kemana atau informasi soal manggung kemana, bisa ke JBJ. Kalau yang cuma bisa main musik, cuma bisa bacot doang, loh ya nggak apa-apa, bisa bikin ini ya, bisa bikin konten-konten ini. Iya, jadi ini untuk encourage teman-teman yang memang mungkin belum bisa merasa tidak berbakat, merasa tidak punya potensi. Betul. Ya saya juga merasa begitu. Bisanya cuma ngocot, cuma ngomong. Beginilah cara kami menunjukkan potensi kami, bersilat lidah. Mengekspresikan diri. Buat teman-teman yang introvert gitu kan, nggak bisa ketemu orang banyak juga. Soal struktur dan sebagainya, manajemen dan sebagainya itu kalau buat teman-teman yang nggak terlibat obrolan ini bisa komen-komen ya, setuju. Iya, betul. Di bawah. Di bawah apa namanya? Ya kan di ya misalnya setuju apa enggak, misalnya rasa gue ketua apa, yang penting ada PIC-nya. Peran ini cetok, jelas. JBJ itu harus paling, kalau menurutku ya nggak harus ada struktur sih, paling nggak ada agenda. Kalau daily itu nggak mungkin ya. Paling nggak ya mingguan, bulanan, atau catur bulan nanti tompo rapat gitu. Ya, terus libur 2 minggu. Kalau menyangkut itu sih menurutku balik lagi ke awal terbentuknya JBJ, maunya apa ya? Komunitas kah atau semacam dolan tok atau dolan karo ngetekke duit tok, atau mencari signifikan other, pacar atau dan lain-lain mungkin. Pacar angel, Bro. Iya, soalnya agak lama. Tapi kan preferensi orang siapa tahu kan. Ya, tapi aja karo aku ya gak sing ngono. Kan
Ya itu balik lagi ke apa tujuan awalnya JBC apa? Apakah memang akan pengennya menjadi semacam event organizer yang tiap bulan atau 2 bulan sekali bikin event, atau memang tempat wadahnya ngumpul orang-orang yang suka Jepangan dan domisilinya atau lebih gampangnya di Jogja gitu. Memang balik ke situ lagi kalau menurutku. Apa ya? Ya kita sambil santai-santai. Mungkin teman-teman kalau ada yang usul proker bisa di di komen juga. Jangan merasa aku raiso. Dicoba dulu. Aku ya raiso, aku aja bingung. Ngomong kok ngene iki sik bingung. Iya. Maksudnya. Tapi kan setelah mencoba buktinya bisa. Memang harus dicoba dulu. Jadi ya bener balik ke Mabruri tadi, di grup itu memang ada 70 orang tapi bisa dihitung dengan jari lah siapa yang sering muncul di grup. Aku malah bahkan berpikir kalau JBC itu kegiatannya malah bisa profit dengan bikin acara itu. Bikin acara atau apapun lah. Mau bikin catering juga bisa lah. Nah, sebenarnya bisa. Bikin startup, media catering apa meneh ya. Ya kan lah, iso apa bae kan ada yang bisa videografi, ada yang graphic design. Iya. Ada yang bisa main musik yang jelas. Nah, itu musik yang jelas itu. Jadi teman-teman yang punya bakat untuk graphic designer, untuk yang videographer, mungkin yang bisa berkontribusi di JBC, di Instagramnya JBC atau di media sosialnya JBC itu. Kalau mungkin malu untuk ngomong di grup, aku yang garap yang malu, mungkin bisa PM salah satu admin di grup JBC mungkin. Itu kayaknya aku mau nyoba, boleh nggak sih? Boleh banget gitu. Jadi kita kayak juga mau encourage teman-teman yang lain juga untuk mencoba. Kalau misalnya ada yang pengen, Mas aku ya pengen ngobrol gini. Oh ya boleh. Boleh kan? Boleh. Berarti nggak ada alasan untuk tidak melakukannya. Tinggal keinginan gitu. Ini semuanya kan balik lagi ke keinginannya, tinggal mau atau enggak. Gitu. Terus ini karena ini kan balik lagi ke capek gak sih? Iya, stucknya itu stagnasi, gak ada kegiatannya. Berarti apakah pandemi ini berpengaruh? Sangat. Soalnya kan beberapa band mungkin kan ono sing iso gawe cover. Iya, lagu cover online. JBC itu kegiatannya agak sepi juga ya. Itu kenapa? Kalau awal pandemi, kalau menurutku itu adalah keterbatasan alat. Yang mana sebenarnya bisa diatasi dengan kita ini sudah ada basecamp. Alat sudah ada nih. Ini baru disewakan juga ini. Enggak ini kalau mau minjem mau tag di sini juga bisa. Ini baru Gitarto di sini ada, bisa minta bantuan Ami Jingle. Bisa minta bantuan Ami Jingle, bisa. Jadi ya balik lagi tadi ke keinginannya mau atau enggak gitu. Mungkin untuk jamming online kayak gitu marak atau rame pas awal-awal pandemi ya. Awal-awal pandemi kan banyak tuh band-band yang bikin jamming online begitu. Nah terus semakin lama makin meredup. Kalau untuk keterbatasan gak sih memang untuk beberapa orang kayak feel-nya nggak dapet kalau nggak ketemu langsung gitu kan. Walaupun kita tag di satu tempat tapi nanti di uploadnya atau di frame yang sama tapi di publishnya online juga ada beberapa orang yang nggak dapet feel-nya. Cuma kan keadaannya begini ya mau bagaimana lagi, tinggal kita bisa beradaptasi apa enggak gitu. Tapi ini kan udah longgar nih ya lah. Terus apa PPKM-nya sudah longgar. Meskipun ada varian Omicron kita sepertinya kan udah longgar. Bahkan tadi aku lihat di komen salah satu postingan IG-nya JBC, komunitas di luar itu bahkan sampai mau sudah bikin bahkan sampai 2 kali ya. Oh, mantap. Oh, boleh disebut ya? Aku lupa deh. Mau nyebut juga lupa. Sampai di situ. Apakah sebaiknya kalau menurutmu dengan kelonggaran ini apakah
sebaiknya kita itu wes bikin aja atau yang gongkosnya apa ya bikin yang tetap hati-hati. Nah yang ketiga itu kita membuat tapi tetap berhati-hati juga kalau menurutku. Dan apa namanya PPKM masing-masing daerah kan beda ya. Ada yang sudah level 2, ada yang sudah level 1, ada yang masih level 3 gitu. Jadi ya tinggal menyesuaikan daerahnya masing-masing saja. Kalau pas longgar begini bikin juga bagus, tapi harus tetap hati-hati, jangan sampai nanti begitu kita oke nih asik cerot. Nah itu nanti kan dampaknya ke depannya bakal lebih lama gitu kan gitu. Jadi gimana nih, mau bikin atau enggak nih enaknya? Bikin mumpung apa namanya, apakah data-data akan bikin? Kita mau spoiler nih. Spill. boleh di spill nih Kak. Nanti kalau 500 likes kita spill deh. Dan 500 like belum nih? Oh kayaknya sih belum. Ya ada lah kalau denger dari apa postingan terakhirnya JBJ sih kayaknya bakal ada sesuatu yang oke lah. JBJX something big ya kayaknya. Something big itu apa ya? Sesuatu yang besar. Wah ini harapan atau pemasukan yang diharapkan. Ya, tapi mengharapkan sesuatu yang besar. Kalau yang mungkin something big itu jelas kalau di Jogja jelas bukan UMR ya. Jelas bukan UMR ya. Soalnya ya ini keresahan masa ya. Tapi ya wis lah. Tapi ya sudah. Tapi bakal bukan karena kita memang kalau dari tagarnya itu JBJ something big. Betul. Something bignya apa? Ya ditunggu saja. Ya, pantengin terus sosial medianya JBJ. Ya kira-kira itu adalah jawaban dari pertanyaan. Capek gak sih gini-gini aja? Bosen gak sih? JBJ gini-gini aja bosen gak? Ya wis ngono yuk. Ya, gitu aja. Oke, thanks for watching. Thanks for watching.